Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Moza Firgawantoro dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan organ utama dalam sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan untuk mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan dengan stabil. Penyebab gangguan fungsi hipotalamus antara lain infeksi dan peradangan, gangguan kesehatan gizi, kelainan genetik, dan gangguan pembuluh darah pada otak. Yang kedua adalah kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise atau yang biasa dikenal dengan kelenjar pituitari merupakan kelenjar yang berukuran kecil dalam otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Contoh gangguan pada kelenjar hipofise yaitu tumor kelenjar hipofise. Gejala-gejalanya berupa sakit kepala, gangguan penglihatan, mudah lelah, menurunnya produksi ASI, dan sering merasa kedinginan. Yang ketiga ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang terdapat di dalam otak yang menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal ini terganggu, maka akan menyebabkan insomnia atau sulitnya tidur. Kelenjar pineal menyerupai biji pinus dan berukuran kecil yaitu sekitar 5-8 mm saja. Selain mengatur pola tidur, kelenjar pineal memiliki fungsi yaitu yang pertama, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, mengatur suasana hati. Yang ketiga, mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita. Apabila fungsi kelenjar pineal di dalam otak terganggu, maka seseorang dapat mengalami resiko peningkatan terkena gangguan tidur, kanker, depresi, dan gangguan kesuburan pada wanita. Lanjut ke yang keempat, yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terletak di leher dan berfungsi menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Jenis penyakit kelenjar tiroid yaitu hipotiroidisme, hipertiroidisme, nodul tiroid, dan kanker tiroid. Sebabnya yaitu kekurangan yodium, faktor genetik, pasca melahirkan, dan peradangan pada kelenjar tiroid. Kemudian yang kelima yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka beresiko mengalami gangguan pada tulang. Kelenjar paratiroid terletak pada bagian leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar berukuran sebesar kacang polong. Beberapa fungsi kelenjar paratiroid yaitu yang pertama, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Yang kedua, mengatur pembentukan vitamin D pada ginjal. Yang ketiga, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Yang keempat, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Gangguan pada kelenjar paratiroid antara lain yang pertama, hiperparatiroidisme, kedua, hipoparatiroidisme, ketiga, kanker paratiroid. Kelenjar suprarenal adalah kelenjar yang berfungsi untuk
memproduksi hormon pada tubuh. Kelenjar ini juga dikenal dengan istilah kelenjar adrenal. Lokasinya terletak di atas ginjal kanan dan kiri, di mana fungsi utamanya untuk memproduksi hormon aldosteron, kortisol, dan gonadokortikoid. Jika mengalami kelainan, bisa menimbulkan gejala seperti penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, kelemahan otot, kelelahan, dan gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian nomor 7 yaitu kelenjar pankreas. Beberapa sel endokrin terdapat pada pankreas. Sel-sel ini dapat ditemukan pada pulau-pulau Langerhans. Pulau-pulau Langerhans memproduksi hormon glukagon dan hormon insulin. Tubuh yang tidak mampu memproduksi hormon insulin, maka akan terkena penyakit diabetes mellitus. Ciri-ciri gejalanya yaitu kadar glukosa dalam urin tinggi, mudah lelah, dan mudah haus. Fungsi kelenjar pankreas ada dua, yaitu fungsi insulin dan fungsi glukagon. Kalau fungsi insulin itu mengatur kadar glukosa dalam darah dengan cara menyimpan kelebihan glukosa dalam sel hati. Kalau fungsi glukagon itu mengatur glukosa dalam darah dengan cara merombak atau mengkonversi glikogen menjadi glukosa. Kemudian nomor 8 yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar berukuran kecil yang berperan untuk memproduksi beberapa jenis hormon dalam tubuh. Pada dasarnya, setiap orang memiliki 2 buah kelenjar dalam tubuhnya. Kedua kelenjar ini terdapat di bagian atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Beberapa penyakit pada kelenjar adrenal, yang pertama, sindrom Cushing, yang kedua, penyakit Addison, yang ketiga, hipoplasia adrenal kongenital. Kemudian yang kesembilan adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jika kelenjar timus tidak berperan dengan baik, maka akan terserang penyakit kanker dan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur akan mudah menyerang tubuh. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung dan terdiri dari 2 buah kelenjar yang berukuran sama. Ukuran kelenjar ini akan berubah-ubah seiring bertambahnya usia. Menjaga kesehatan kelenjar timus yaitu dengan cara yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, memperbanyak minum air putih. Dan yang kelima adalah mengurangi atau menghindari hal-hal yang memicu stres. Dan yang ke-10 adalah kelenjar kelamin yang terdiri dari 2 buah kelenjar yaitu testis dan ovarium. Kelenjar ovarium terdapat pada wanita. Letaknya pada bagian samping kanan dan kiri uterus. Fungsinya yaitu memberikan sifat kewanitaan dan menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Sedangkan testis adalah kelenjar kelamin pada jantan. Terdapat 2 buah testis sepasang yang dibungkus oleh skrotum. Testis adalah kelenjar reproduksi pada pria. Selain menghasilkan sperma, testis berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon adrenal, yaitu testosteron.